1, 2, 3. Halo. Halo. Ganti baju. Aduh. Masih kayak gini. Masih kayak demak. Dan makin serius perbincangannya, makin serem. Makin serem. Gak bisa bercanda, mohon maaf Iya. nih. Makin saya meminta untuk cabul untuk nginep di rumah saya. Mau. Ada efek-efek Pardo ternyata. Iya, saya takutan orangnya. Nah, untuk kali ini Heeh. gue bakal cerita lagi nih, ada sebuah kejadian yang agak seru. Jadi kita bahasnya ini kan cerita mistis tahun 2000-an. Kita sekitar flashback tahun sedikit. segituan. tahun 2000-an. Sekitar Itu yang flashback. lama-lama tuh lebih mencekam biasanya. Iya, Buset. jadi adalah sebuah SMA di salah satu daerah Jakarta Selatan, ya kan. Mana seorang jadi anjir. abang gue itu sekolah di sana, dan ini salah satu cerita yang katanya sih udah legend juga gitu loh. Jadi ceritanya adalah ada abang-abang tukang apa balon gas gitu kan. Helium ya. Iya, helium itu dia jualan. Jadi kayak abang-abang pinggiran jalan gitulah, lagi keliling-keliling segala macam. Dipanggil kayaknya dipanggil. Dia masuk ke daerah lobby, tak. Nah, naasnya adalah si tabung helium ini tuh tiba-tiba meledak, dan di situ masih ada siswa-siswa dari sekolah tersebut. Lagi ngumpul gitu. Lagi ngumpul. Lagi beli balon gitu. Kayaknya sih. Tabung heliumnya meledak, menewaskan si abang tersebut, dan gua nggak tahu korbannya ada berapa dari si siswanya. Tapi yang jelas abang gua waktu itu sempat ceritain ke gue bahwa salah satu temennya itu kayak kan lu bayangin aja deh, secara logika gitu ya, tabung helium kena mungkin bocor atau apa, lagi panas atau kena korek atau segala macam, dia meledak, dan ledakan itu pasti gede dong. Iya. Kan tabungnya juga gede setahu gue tuh kalau di bawah balon tuh. Buat nyetok lah ya. Iya, Tabungnya pasti kan betul. gede gitu. Nah, itu meledak jedar gitu kan. Itu ngebuat organ-organ si korbannya tuh mencar. Gitu ceritanya. Nah, temennya abang gue membantu mungut-mungutin. Itu bayangin gak sih lu? Lemes gue coy. Parah cuy. Nah, ketika si temennya abang gue ini lagi udah kelar mungut-mungutin sisaan pecahan organnya tersebut, malam-malamnya si temennya abang gue ini itu nggak tahu gue sekitar jam berapa, gue malam katanya, dia tuh tiba-tiba pintu rumahnya tuh digedor. Digedor pintu rumahnya digedor, dar. Terus si temennya abang gue buka dong, ngebuka pintunya, asli gue merindingin, ngebuka pintu rumahnya, tak ternyata dia ngelihat temennya yang udah meninggal. Tapi utuh Pak. Pagi itu utuh. Alhamdulillah. Terus dia tuh ngapain? Utuh, dan asli gue merinding cuy. Gue merinding, gue marah asli, ini merinding banget. Jadi si arwah tersebut, beliau tersebut bilang terima kasih ya udah ngutin, bantuin Anjing kalau gue. Begitu ceritanya. Dan yang si temennya abang gue ini pingsan udah. Bisa langsung. Wah, anjir. Jadi itu tuh itu pintu ngablak aja, kebuka aja sampai pagi sampai subuh. Dia pingsan depan situ. Iya. Anjir. Iya, Orang rumah gila sih. dia nggak ada apa gimana? Orang rumahnya dia? Iya kan udah pada tidur. Itu di depan aja buka dia sendiri. Dia buka sendiri, kan? Oh shit. Lu ngeliat teman lu yang udah God meninggal, damn. terus ngomong kayak gitu. Baru si temen abang gue tuh cerita gitu. Habis itu nggak ada lagi udah ya? Aman habis itu. Gue kurang tahu sih, tapi kayaknya masih ada lanjutannya, tapi gue kayaknya udah lupa gitu. Mungkin buat kalian yang tahu ceritanya, tulis di kolom komentar mungkin lebih detailnya, atau kalian ada pengalaman dari sisi lain. Iya. Bisa kita bacain nanti ya. Gua ada cerita cuy. Apa tuh? Bokap. Oh 87, tahun 87. Benar, gue Anjir, 87 ya. Bokap gue tuh jadi dulu nyantrennya di ini pesantren Darun Najah. Oke. Darun Najah sih, iya sih itu Darun Najah. Najah. Yang Darun Najah, bokap gue tuh pesantren itu ngajar lah di sana. Nah itu saat kejadian itu bokap gue lagi di pesantren.
jarak dari pesantren Darun Najah ke Pasar Bintaro lah ya. Iya. Ke rel Bintaro itu. Ini tahun berapa? 87? 87. Kejadian itu. Saat kejadian cuy. Terus saat kejadian nih. Saat kejadian bokap gue lagi di sana, terus kalau dari sisi bokap gue ya, saat kejadian itu bokap gue tuh denger kayak suara bom, kayak gitu loh. Oh my Shit. god. Iya, orang pada panik, ih suara apa tuh, suara apa? Terus pas kayak gitu, bokap gue sama temen-temennya kayak langsung lari gitu ke arah sana. Ke arah ledakan lah. Iya, karena Jadi ledakan ledakan. dikiranya mungkin bom kali ya. Pada datang, terus pas dilihat ternyata kereta tabrakan. Nah, kereta tabrakan, ya udah pada nonton lah tuh. Ini tapi nggak ada horor-horornya, lebih ke tragedi lah ya, apalah itu. Tragedi. Pas kayak gitu, bokap gue lagi di sana, udah parah tuh, emang katanya kejadiannya tuh parah. Jadi yang parah tuh malah yang di dalam, Iya. yang nggak sempat lompat. Iya, Nggak jadi tahu, yang kan? selamat malah yang di atas kereta gitu. Iya kan zaman dulu kan masih bisa di atas Iya, kan. masih lompat kan. Iya masih bisa lompat. Tapi yang lompat pun beberapa ada mungkin kebentuk batu atau Iya, gimana, iya. nggak tahu lah ya. Karena dia kan setahu gue dia kayak tabrakannya Iya, dia benar-benar tuh kayak makan pala-pala cuy. gitu. Dia Iya. pala sama pala, kereta lah gitu. dan ada yang Kayak makan gini. gitu. Iya ngemakan. Jadi di dan banyak yang dalamnya itu kejepit. kejepit. Jadi ada yang gue dengar ceritanya itu ada kesalahan kan kalau kereta kan ada kesalahan itunya teknis ya, dari kesalahan si teknis dari pos itu iya kali ya. betul. Hmm. Gitu. Salah Jadi seharusnya dia di rel Salah instruksi benar. iya salah Kan tau gue sih ada kalau case-nya sih kayak jangan suruh jalan. Iya, jangan dari suruh jalan. Kebayoran, kalau nggak salah di Kebayoran tuh. Sama dari sini kayak Jangan miskom. suruh jalan dulu. Iya. Miskom, udah Iya, miskom lah Ini ya. intinya miskom sih. Nah terus kayak gitu, nah itu tuh banyak tuh TNI yang ngebantu. TNI sama warga lah ya, semua yang ada di situ ngebantu lah. Terus pas kata bokap gua saat si gerbongnya ditarik, set, lu tahu kelapa sekarung gede gaban ditumpahin. Nah itulah kepala pada jatuh. Organ tubuh, Oh, kata iya. bokap gua gitu. Stop tuh. Men. Makanya kan banyak cerita yang organ tubuh yang jalan sendiri. banyak Gimana itu gitu. jadi mungkin gue bisa sharing juga sih jadi dulu teman SMA gue tuh di daerah Rawapapan kan itu kan dekat-dekat situ juga tuh dia tinggal di situ gitu dan dia kejadian itu orang tuanya itu cerita pernah tiba-tiba ada tangan jalan segini di dapur udah megang pisau. Dengan pisau Serius. Gue men, gila. Ada yang kayak gitu? Wah, gila. Serius. Gue kayak Evil Dead man. Dan gimana ya dan itu dia orang tuanya itu pingsan habis itu udah nggak ada besok dan itu ya gue udah nggak ada. udah nggak ada tangannya jadi pas lagi mau ke dapur Seru banget. itu tiba-tiba ada tangan coy segini doang nih sepergelangan gini kayak jalan gitu terus memegang pisau gitu ya itu oh gua lihat lemes juga sih dengarnya gitu itu dari warga sekitar yang ngerasain itu gitu terus juga ada di situ tuh setan budek istilahnya Iya, Oh itu. iya itu Jadi- urban legend juga ya. Iya, si urban ini. legend. Siapa? Karena ada cerita ya dia Temen lu tuh. juga ya. Nah, si Mawar ini dia lagi naik motor cuy. Naik motor, naik motor set. Dia pun ngerasain hal yang sama, mungkin setan budek kayak gitu atau gimana. Itu orang udah pada neriakin, woi neng, jangan neng, berhenti, segala macam, neng berhenti. Nah itu dia masih tetap jalan deh, kata dia ngerasainnya, itu dia benar-benar polosnya kayak nggak ada apa-apa. iya Nggak ada apa-apa kan. Terus akhirnya saat udah mau deket rel itu dia sadar, kok orang pada teriak ya, kenapa ya? Orang udah pada teriak, terus dia nengok, untungnya nengok ke arah si kereta yang ke arah kereta datang. Ya misalkan kanan kiri, chance-nya kan Iya. 50-50 tuh. Iya. Dia nengok kiri nggak ada kereta, jalan aja udah. Ya, untungnya dia nengok ke kanan lah, let's say ya. Nengok ke kanan, kereta dari kanan, dia langsung ngerem mendadak. Keretanya itu bener-bener Cuma berapa meter doang gitu deh. iya, Nggak berapa nyampe meter coy. Berapa Senti Senti itu itu mah. udah deket banget, kata dia orang anginnya kerasa banget.
Aduh. Nah, ngomongin soal Nah, itu ya, ya. Belakang. Katanya biasanya klakson kan. Tuh. itu pasti klakson menurut gua sih. Iya, Klakson. pelan. Wah, parah Kedengeran udah. cuy. Nggak kedengeran. Ya karena itu dia benar-benar nutupin itu. Terus langsung ada yang nyamperin bapak-bapak, langsung suruh, "Neng, berhenti dulu." Terus kayak disadarin Linglung ya? Iya, linglung. Dia linglung. Kenapa gitu? Kamu nyaris ketabrak katanya gitu, bla 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 bla, baru langsung sadar. Baru langsung lemes dia langsung. Lemesnya nggak pingsan, langsung lemes, anjir gue nyaris mati. Iya. Shock lah ya. Iya, shock banget lah gitu. Nah, ngomong soal yang tragedi yang Bintaro itu tuh, dulu kan kita kan masih sering nongkrong di segel tuh ya. Iya. Ya kan? Nah, waktu itu gue sempat. Jadi awalnya adalah abang gue itu awalnya nyeritain gue soal ketika apa dia habis pulang dari kantor, pas banget persis di itu yang apa sih yang ada pos polisi tuh. Kan ada Daerah rel mana? pos polisi Bintaro yang Di- dekat STT. Oh iya. Iya, itu kan tahu, itu, tahu. ya kan pos polisi kan. Karena Polsek. Polsek ya. Iya, polsek ya. Ah. Nah, itu tuh tiba-tiba kan gini, gue masih bingung adalah seharusnya kereta kayak itu kan nggak ngangkut lagi setelah jam 11 atau jam 12. Iya. Itu kereta terakhir kan. Ah. Nah, bang gue ini balik jam 1, Oh. jam 1 pagi, ya kan. Dirawat situ jam 1 atau jam 2 itu lupa. Lewat situ tiba-tiba si palang kereta api itu tiba-tiba nutup sendiri. Bunyi nggak? Ada bunyi nggak? Bunyi ting dong ting dong ting dong ting dong ting dong kan. Set nutup dan dia ngelihat itu si keretanya itu yang nyala itu cuma satu gerbong. Gerbong penumpang tok. Gerbong penumpang doang. Dan di dalam misi gerbang penumpangnya itu ada beberapa orang, tapi posisinya mereka nunduk semua. Nunduk semua. Nah, sekarang logika deh. Harusnya gerbong kereta itu kan menarik banyak masanya kan. Dan harusnya semuanya itu nyala dong gerbong-gerbongnya kan. Ini cuma satu gerbong doang yang nyala dan sisanya itu kayak apa sih kayak kebakar. Gosong-gosong gitu. Oh. Dan ketika abang gue nyeritain itu ke gua, beberapa bulan setelah itu kita lagi nongkrong di Hackbill, pas habis itu gua sama temen gue balik naik motor, gua ngeliat hal yang sama. Gua ngeliat hal yang sama, persis banget. Apa yang kayak ceritanya abang gue, persis banget. Dan gua nggak sendiri di situ. Ada orang di samping gua juga. Samping gua tuh naik motor, belakang gua naik mobil. Oh, iya. Nah itu. Terus gimana? Lu ngobrol sama yang punya mobil belakang? Ya kali Turun dulu. Gitu bang, gitu kan? Dari mobil bang saya pernah cerita. Dicerita. Ngopi dulu. Nah, gue ngeliat hal yang sama. Bener-bener persis. Jadi lu cuma satu gerbong penumpang lampunya yang nyala, sisanya kan nggak nyala, mati total, ya kan? Dan itu gosong. Itu gosong. Itu sekali-kalinya itu. Kalau Pelajar segi Bintaro, positifnya menurut lo, kalaupun itu nggak kereta hantu, itu apa? Kalau gue menurut Kereta gua malam. pemindahan gerbong. Iya. Logisnya sih Logis. ini Nah. pemindahan gerbong yang udah nggak terpakai mungkin. Iya, Mungkin bisa kali jadi. ya. Bisa jadi, Iya, bisa jadi. diambilnya malam. Udah itu aja. Apa tadi? Tadi yang Tadi lu ngobrol. oh gue yang ngomong. Logisnya, Iya, logisnya pemindahan gerbong. Tapi pemindahan gerbong ada penumpang. Iya. Nah, Penumpangnya mungkin kebetulan karena jam segitu ngantuk tidur. Iya, bisa jadi sih, bisa jadi. Teknisinya kah atau apa Iya, gitu? iya. Mungkin kali positif ya. Ya, positifnya gitu karena itu kelewat 2 kali dengan kondisi yang sama. Iya. Mungkin ya. Mungkin ada yang kerja di daerah itu ya Daerah KAI, ya. PT KAI, klarifikasi ya kan. Lo semua yang lagi nonton sekarang tuh bisa coba ceritain. Pernah nggak sih Pernah. gitu? hal yang Iya, sama hal yang atau sama kayak cerita yang gini. berbeda kan pasti banyak. Iya, Buku-buku yang berbeda. gitu kan. Tulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe, Siap. like, share ke teman kalian yang Follow Instagram.